Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naili Nadia dengan NIM 212121213 dari kelas HKI 3F. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Maqasid Asyariah dan klasifikasinya. Pengertian Maqasid Asyariah. Pengertian maqasid syariah secara ilmu bahasa atau etimologi adalah campuran kedua kata dari kata maqasid syariah, yaitu maqasid yang memiliki berbagai jenis bentuk di antaranya qasad, maqsad, dan qusud yang menjadi turun kata kerja dari kata qasada yaqsudu dan memiliki berbagai arti, antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan, dan kekurangan. Definisi maqasid al-syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa maqasid al-syariah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syarak dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syariat, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syari yang memegang penuh kuasa syariat Rasul dan Allah. Pembagian maqasid al-syariah berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan, seluruh ketetapan hukum terdiri dari 5 bagian utama yang dikenal dengan al-duriyah al-khamsah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan, yaitu 1. Menjaga agama atau hifdzuddin, 2. Menjaga kejiwaan atau hifdzun nafas, 3. Menjaga akal atau hifdzun aql, 4. Menjaga keturunan atau hifdzun nasl, 5. Menjaga harta atau hifdzul mal. 1. Memelihara agama. Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia. Hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan. Contoh memelihara agama ialah penjaganya dengan melaksanakan sholat dan zakat, serta dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. 2. Memelihara jiwa. Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara kisos dan diet. Memelihara akal. Akal adalah anugerah Allah. Dengan memiliki akal, manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Memelihara harta. Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindak-tindakan menyimpang di antara mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Memelihara keturunan. Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam, masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia. Contoh penerapannya adalah dengan menikah, menjaga kehormatan antar suami dan istri. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para pakar hukum Islam seperti Asy-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu 1. Al-maslahah daruriyah,
adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta benda. 2. Maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. 3. Al-maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan al-tahsiniyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.